Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda sekalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang sebenarnya sudah lama tapi hidup lagi dan banyak diminta oleh Anda semua, yaitu MeMiles. Ya, MeMiles. Nah, MeMiles ini fenomenal. Menjelang akhir 2019, MeMiles ini dibekukan oleh pemerintah karena banyaknya aduan-aduan dari masyarakat yang kena tipu oleh MeMiles ini. Bahkan kepolisian sampai harus memeriksa keluarga cendana beberapa artis. Menarik bukan? Nah, kemudian kasus ini masuk ke pengadilan. Nah, di September lalu MeMiles diputuskan bebas. Seakan-akan bukan penipuan. Menarik kan? Saya tidak ingin mengomentari keputusan hakim yang di umum itu terkesan kontroversi karena Satgas Investasi OJK menyatakan ini adalah suatu bentuk investasi ilegal, tetapi dalam proses pengadilannya diputuskan bebas. Memang jaksa belum terlihat di sini apakah akan mengajukan banding atau tidak. Tetapi yang menariknya adalah pengelola MeMiles ini, pencipta MeMiles ini sekarang sedang siap-siap untuk meluncurkan MeMiles kembali ke masyarakat. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya kita flashback, kita lihat lagi apa itu MeMiles. Mungkin bagi Anda yang belum pernah berkenalan dengan MeMiles sebelumnya, Anda mungkin bertanya-tanya, binatang apa ini MeMiles? Tapi Anda yang sudah tahu apa itu MeMiles, bahkan mungkin Anda yang pernah tertipu, mungkin sudah hafal itu. Apa itu namanya MeMiles? Oleh karena itu, mari kita flashback apa itu MeMiles. MeMiles ini menarik. MeMiles ini sesuai dengan anjuran dari Satgas Waspada Investasi OJK yang menyatakan bahwa MeMiles ini adalah bentuk investasi ilegal. Nah, apa dan kenapa Satgas Waspada Investasi harus menyatakan MeMiles adalah sebuah investasi yang ilegal? Begini ceritanya. MeMiles ini mengaku sebagai bisnis periklanan online. Jadi MeMiles ini mengajak orang-orang untuk ikut serta di dalam bisnis mereka dengan menjanjikan penghasilan besar. Nah, caranya pertama, download aplikasinya MeMiles ini, kemudian top up sejumlah uang, pasang iklan. Kemudian klik iklannya, nonton iklannya, ajak orang-orang untuk bergabung. Lalu tunggu sampai mendapat barang-barang mulai dari motor sampai rumah. Menarik kan? Jadi orang diajak join, top up sejumlah uang, pasang iklan, klik iklannya, ngajak orang-orang untuk bergabung supaya dapat barang-barang yang lumayan tadi, mulai dari motor sampai rumah. Nah, jelas sekali MeMiles ini adalah penipuan. Kalau orang sedikit saja paham mengenai bisnis periklanan, tidak perlu diterangkan panjang lebar untuk mengetahui bahwa bisnis MeMiles ini adalah jelas penipuan. Nah, kenapa dikatakan penipuan dan tepatnya penipuan money games Ponzi? Nah, di sini menurut catatan saya dikatakan bahwa pertama-tama orang diajak untuk bergabung ke dalam permainan MeMiles ini. Nah, lucunya orang yang bergabung dia harus memasang iklan. Nah, kalau orang itu tidak jualan apa-apa gitu, tapi mau ikut MeMiles, apa yang harus diiklankan? Nah, yang saya dengar ada orang ikut gabung pasang iklan ikan bandeng, pokoknya yang aneh-aneh gitu. Padahal dia sendiri tidak berjualan ikan bandeng. Tapi karena dia mau ikut MeMiles, dia pasang iklan apa aja gitu. Kalaupun dia syuting asal saja, yang penting bisa diupload, dianggap sebagai iklan. Kan lucu.
Ya kan? Nah, jadi dengan kata lain, kalau orang yang tidak punya produk, kemudian ikut Mimiles, aneh kan? Demi ikut Mimiles, dia membuat iklan apa saja seakan-akan itu produk dia. Nah, kemudian yang lucunya lagi, orang yang kalau yang punya produk mungkin masih oke lah, walaupun ntar saya akan terangkan juga aneh sebenarnya. Nah, apalagi orang yang tidak punya produk, tapi dia top up ya untuk biaya iklan yang bukan produknya. Kan lucu, mau promosi apa? Bukan barangnya, dia bikin seakan-akan tuh barangnya, dia upload iklannya dan mau lagi berbayar untuk Mimiles. Lucu kan? Nah, kalaupun benar dia punya produk sendiri, sebut saja dia mau berjualan mobil. Lah, ngapain ikut Mimiles? Anda bisa pasarkan kok mobil Anda di situs, saya bukan berpromosi ya, misalnya di OLX. Ya, yang gratis gitu ya. Nah, orang yang melihat OLX jauh lebih banyak dari yang menonton Mimiles. Kalau Anda benar punya produk mobil yang mau dijual. Atau Anda punya showroom mobil bekas, Anda pasang di OLX. Nggak mungkin lah Anda pasang di Mimiles dan berbayar pula. Oke? Nah, dan lucunya kalau Anda justru promosi barang orang lain. Ya, itu lucu. Lucu banget. Dan lucunya kebangetan. Oke? Nah, kedua, orang pasang iklan sebenarnya untuk apa? Orang pasang iklan supaya diklik dan dilihat orang. Kalau bisa produknya dibeli kan? Betul kan? Nah, di Mimiles orang pasang iklan hanya untuk diklik, klik. Tidak ada intensi untuk menjual barang beneran melalui Mimiles. Dan kebanyakan iklan mungkin boleh copy, bikin asal-asalan. Itu produk orang lain di copy, ditaruh di situ. Ya kan? Itu yang kejadian pada waktu itu. Nah, lucunya kalau orang pasang iklan sudah berbayar dan orang yang ngeklik katanya dapat uang itu dari yang pemasang iklan. Mungkin nggak? Anda sudah pasang iklan bayar, karena join kan harus top up. Kemudian orang yang ngeklik iklan Anda katanya uangnya akan dipakai untuk membayar orang yang mengklik iklan. Orang bodoh. Bodoh banget. Sudah pasang iklan bayar, kemudian yang ngeklik diberikan hadiah atau diberikan imbalan oleh pemasang iklan. Kata Mimiles gitu. Jadi kan bodoh banget gitu. Kalau bener ada orang yang mau pasang. Tapi banyak ternyata yang mau pasang gitu ya. Nah, contoh. Kalau ada orang yang pemilik iklan di restoran. Maksud saya pemilik restoran yang beriklan maksud saya. Nah, kalau dia pasang iklan di Mimiles, itu bodoh. Pemasang iklan, dalam hal ini pemilik restoran, masang iklan di Mimiles, bodoh. Nah, dia sudah bayar ke Mimiles, dan kalau setiap kali ada orang yang mengklik, ribuan member yang mengklik, dia harus bayar lagi. Bodoh kan? Bodoh. Nah, jadi orang mengklik itu bukan untuk membeli, tetapi untuk dapat poin. Mau Anda pasang iklan di situ? Maunya Anda pasang iklan dimanapun, diklik, dilihat supaya orang beli kan? Pesen makanan kayak, beli mobil kayak, beli apa saja. Lah ini Anda pasang iklan, sudah bayar, diklik, Anda harus bayar orang. Bodoh. Kalau Anda ngerti konsep periklanan. Nah, jadi pembodohan gaya Mimiles ini nggak bedanya seperti aplikasi-aplikasi seperti yang sudah mati lah. Klik share, like app, pro like. Seperti gitu. Ya kan? Yang mana Anda klik, Anda dapat bonus lah gitu, ya kan? Nah, herannya pembodohan ini terus saja berjalan. Kemudian dikatakan Mimiles itu bekerja sama dengan Google. Mungkinkah Mimiles bekerja sama dengan Google? Nah, kalau Google pasang iklan di aplikasi Mimiles dan orang mengklik dan Mimiles dapat uang, nah, sebagian uang itu dibayar untuk orang yang mengklik. Mau nggak Google melalui AdSense-nya pasang iklan di Mimiles? Nggak mau. Google itu pintar untuk dibodohi. Nggak mungkin. Kalau itu terjadi, maka orang tidak akan mau pasang lagi iklan melalui Google, yang mana Google nanti bekerja sama dengan Mimiles. Tidak mungkin terjadi. Jadi, dengan kata lain, penjelasannya adalah begini. Dari mana Mimiles itu bisa membayar atau memberi bonus kepada para membernya? Tak lain dan tak bukan dari member kepada member. Kalau istilah saya, mohon maaf, dari bebek dungu kepada bebek dungu.
Contoh, hari ini ada 10 bebek dungu masuk. Bulan depan harus ada 100 bebek dungu yang masuk. Nah, duit yang dari 100 bebek dungu yang masuk ini untuk bayar 10 yang pertama. Nah, kalau ada 100 yang baru masuk, nanti di bulan depannya lagi harus ada kelipatan lah. Kita bilang 1000 yang masuk. Kalau nggak ada 1000, yang 100 ini nggak bisa dibayar. Nah, begitu 1000 ini masuk, mesti ada 10.000 lagi yang masuk untuk bayar. Dan demikian seterusnya. Jadi harus ada pemasukan atau harus ada lebih banyak bebek-bebek dungu yang dicemplungkan, dijerumuskan ke dalam Mi-miles. Inilah money game Ponzi. Yaitu untuk membayar bebek dungu yang lebih dulu masuk. Mulai ngerti kan? Jadi ini tak lain dari money game Ponzi. Nah, lama-kelamaan kewajiban membayar bonus akan menggunung karena makin banyak bebek dungu yang masuk yang harus dibayar kan. Nah, sehingga pemasukan yang masuk itu tidak cukup membayar bebek-bebek dungu yang makin lama makin banyak. Nah, oleh karena itu pecahlah berita-berita di koran, Mi-miles ini gagal bayar dan kemudian menjerit lapor ke polisi. Nah, jadi Mi-miles ini pintarnya adalah mengatakan bahwa satu, bonus kepada para bebek dungu didapat dari bisnis periklanan. Yang tadi saya terangkan bohong. Oke? Nah, faktanya bahwa uang itu dibayarkan dari bebek dungu kepada bebek dungu. Ya kan? Jadi bebek dungu yang masuk belakangan bayar ke bebek dungu yang masuk duluan. Jadi dilihat dari kedoknya, ya tadi mirip dengan aplikasi tadi klik share, like app, like share dan lain-lain lah gitu ya. Nah, penipuan ini ya seperti like app, like share itu lebih mudah bubar. Nah, tetapi kenapa Mi-miles waktu itu lebih lama dia bertahan? Pinter dia. Mi-miles tidak menjanjikan rentang waktu yang pasti supaya bebek dungu mendapatkan sesuatu motor atau mendapatkan rumah. Dia hanya mengatakan, nanti ya kalau omset nasional saya sudah mencapai sekian miliar, nanti kami bagi motor, kami bagi rumah. Jadi dia tidak janji dalam seminggu, sebulan. Dia cuma bilang, kalau omset nasional kami sudah mencapai miliaran, Anda akan kami bagi bonusnya yang janjikan motor, dikasih motor, yang janjikan rumah, diberikan rumah, dan seterusnya. Ini cerdik dia. Cerdik sekali. Jadi, kalau bonusnya tidak dibagi-bagi, dia bisa berkilah. Omset nasional belum tercapai. Tunggu nanti kalau omset nasional tercapai baru kita bagi. Nah, jadi oleh karena itu, dengan kata lain, Mi-miles itu dengan menjanjikan bonus itu dibagikan dalam rentang waktu yang relatif lebih lama. Ya, jadi dia tidak bisa ditagih secara cepat. Mana motor saya, mana rumah saya? Enggak kan? Saya bilang kalau omset nasional mencapai miliaran, gitulah kira-kira ya. Nah. Jadi dengan kata lain bisa saja orang dijanjikan dapat rumah dengan pasang iklan gitu ya. Tapi 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi gitu ya. Nah, jadi perlu waktu lama untuk orang-orang untuk merasa ketipu. Kalau yang aplikasi-aplikasi yang money game sekarang ini kan cemen. Paling 2-3 bulan langsung kolaps. 2-3 bulan kolaps. Karena menjanjikan pengembalian yang cepat. Sedangkan Mi-miles dia tidak janji cepat. Pinter dia. Oke? Tapi waktunya akhirnya datang juga, sehingga di akhir tahun 2019 Mi-miles ini ditutup. Bahkan digugat, pengelolanya, penciptanya sempat dimasukkan penjara. Oke? Nah, kita lihat di sini. Masalahnya apa? Penipuan itu di Indonesia selalu menunggu laporan korban. Kalau tidak ada yang melapor, dianggap tidak ada korban. Sampai tunggu meledak, melapor, baru dianggap itulah korban. Nah, disinilah keterbatasan Satgas Waspada Investasi OJK yang hanya bisa menghimbau masyarakat di Agustus 2019 bahwa ini adalah investasi ilegal. Tapi orang-orang yang tidak bisa dikasih tahu atau orang-orang yang sudah nikmat mendapat uang dari Mi-miles terus saja merekrut bebek-bebek dungu, maka semakin banyak. Nah, sehingga harus ditunggu sampai ada yang komplain, harus ada yang melapor, ya kan? Kalau tidak ada yang melapor, Satgas Investasi tidak bisa meminta untuk langsung membengkuk
membekuk, maksud saya, dedengkot-dedengkotnya. Inilah kelemahan, ya kita harus terimalah ini. Nah, jadi sebenarnya, apa yang ada di balik Mimiles ini juga menarik. Kenapa? Begini, pencipta atau pemilik lah dari Mimiles ini adalah seorang keturunan India yang namanya Kamal Tarachan Mirandani. Oke, nah menariknya yang namanya Kamal ini juga pernah dihukum di tahun 2015. Modusnya sama, mengajak sejumlah orang menyetor uang, menjanjikan keuntungan berlipat ganda di tahun 2015. Kedoknya waktu itu adalah bisnis tisu. Ada yang pernah dengar nggak? Saya juga lupa-lupa ingat tuh. Jadi begini bisnis tisunya. Dia menawarkan orang kalau beli tisu dari mulai yang 1 juta sampai yang ratusan juta. Kalau yang 1 juta katanya bisa dapat komisi 200.000 per hari selama 1000 hari katanya. Kalau yang investasi ratusan juta lebih besar lagi kan. Nah, di sini orang yang menjadi anggota bisnis tisu itu mendapat produk tisu dengan ada cetakan wajah ribuan pieces, oke? Nah, di situ member juga boleh mengiklankan usahanya. Nah, yang ditawarkan investasi dari 1 juta sampai 471 juta. Nah, dia memberikan janji manis mendapatkan keuntungan berlipat ganda kepada bebek-bebek dungu yang masuk pada waktu itu sehingga menjadi ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Nah, yang lebih menggiurkan waktu itu kemasan tisunya itu bagian depannya bisa dijadikan media iklan bagi para membernya. Nah, kenyataannya setelah korban menyetorkan uang, mereka tidak mendapatkan komisi yang dijanjikan. Boro-boro bisa beriklan di situ. Tisunya saja tidak berproduksi. Ngakunya tisu itu daur ulang, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, pada waktu itu, Kamal dijerat dengan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP mengenai penipuan dan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Sayangnya walaupun konon ada ribuan korban, Kamal ini cuman dihukum 3 bulan. Kemudian dia buat Mimiles. Ditangkap lagi. Tapi untungnya kali ini, ya karena mungkin hebatnya pengacara ya, saya tidak mau mengomentari proses hukumnya. Bebas. Nah sekarang sedang bersiap-siap lagi mau meluncurkan Mimiles gaya baru. Lelewele. Nah, apa yang kita bisa pelajari dalam kasus Mimiles ini? Kamal dibenci sekaligus dicintai oleh pemain Mimiles. Kok bisa? Ya bisa. Kamal itu dibenci oleh banyak bebek-bebek dungu yang tidak bisa mendapatkan uangnya kembali. Tetapi Kamal dicintai oleh bebek-bebek dungu yang kebetulan duluan mainnya, ya kan? Sehingga berhasil menikmati uangnya. Dia masih dicintai, bahkan diluluhkan sebagai pahlawan yang menghasilkan uang bagi mereka. Nah, inilah yang sekarang mendukung Kamal untuk melaunching Mimiles gaya baru. Oke? Sehingga ada ya 2 kubu di antara para bekas member atau bekas bebek dungu. Jadi, saran saya, bagi Anda yang sudah tahu cerita ini, dan fakta bahwa Kamal pernah dihukum di tahun 2015 dan di tahun 2019, dan sekarang sedang bersiap-siap mau meluncurkan Mimiles gaya baru, Anda pikir sendiri. Apakah layak Anda ikut ini? Apalagi sudah saya terangkan bahwa Mimiles itu pada dasarnya money game. Kalau Anda sudah diterangkan begini masing terus mau main Mimiles yang baru, maka Anda lebih dungu dari bebek dungu. Atau Anda pada dasarnya orang yang benar-benar bermental maling kebangetan. Ngerti maksud saya? Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa Mimiles ini adalah permainan money games yang sudah saya terangkan panjang lebar dengan background dari Kamal ini, oke, dan Anda tetap masih mau main, Anda lebih dungu dari bebek dungu. Atau memang Anda pada dasarnya orang yang bermental maling.
Itu saja. Oke, jadi demikian saja pembahasan saya mengenai Mimiles. Semoga mencerahkan, share kepada teman-teman Anda agar mereka tidak menjadi bebek-bebek dungu yang masuk ke dalam permainan ini. Demikian dari saya kali ini dan terima kasih.